nampaknya nggak afdol ya, Bayu, kalau kita hanya mengecek di satu pasar saja di wilayah Surabaya. Kita ajak pemirsa ya untuk melihat. Ada rekan kami nih, ada reporter Yudi Handoyo yang beberapa hari terakhir ini kita lihat memang sudah jalan-jalan ke beberapa pasar untuk mantau harga. Jalan-jalannya ke pasar. Kemarin gitu ada 2 hari lalu juga. Nah, nanti kita akan lihat Yudi laporan langsung dari Pasar Rawa Mangun ya. Yudi, pagi Yudi. Pagi, Bayu dan Rati. Selamat pagi. Ya, Bayu dan Rati juga pemirsa, kami mengabarkan dari Pasar Rawa Mangun. Aktivitas warga berbelanja di sini sudah terasa dari pagi tadi, di mana pada hari Natal, kemudian masa libur sekolah dan jelang tahun baru, ini masyarakat cukup ramai sebenarnya melakukan aktivitas belanja di Pasar Rawa Mangun ini. Tapi tadi pagi ini beberapa pedagang bilang katanya agak sepi ya pada pagi hari ini. Seperti Anda lihat di belakang saya, ini adalah beberapa dagangan ataupun yang menjadi salah satu komoditi masyarakat untuk berbelanja seperti cabai, kemudian kentang, bawang, dan beberapa sayur mayur yang informasi yang kami dapatkan ternyata juga mengalami kenaikan harga begitu. Kita coba tanya. Assalamualaikum, Bapak, dengan Pak siapa, Pak? Harjono. Pak Harjono. Pak Harjono. Ya. Pak Harjono, maaf nih mau tanya, kalau harga cabai ada kenaikan nggak, Pak? Enggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Kalau ini berapa, Pak, harga cabai rawitnya, Pak? Harganya 50 sekilonya. Per kilo. Ya. Beda nggak, Pak, dengan harga kemarin, Pak? Sama. Sama ya, Sama. Pak, ya? Jadi 50.000 per kilo kalau cabai. Kalau bawang gimana, Pak? Bawang 40 kilo. Ya. 40.000. Ya. Beda harganya sama. Sama kemarin. Enggak ada perubahan. Kalau masyarakat yang berbelanja di sini ada peningkatan, Pak, di Natal, Tahun Baru, libur ini, Pak? Enggak ada. Makin sepi atau makin ramai? Biasa aja. Biasa aja Iya. ya. Jadi ya. Nah, itu kalau ternyata belum ada peningkatan, pemirsa di sini kita saksikan. Kita coba ajak Anda untuk berbincang lagi dengan beberapa pedagang lainnya. Ya, Yudi. Baik, Yudi Handoyo tadi melaporkan langsung dari Pasar Rawa Mangun, Jakarta. Tadi baru aja Yudi ngecek di pedagang cabai dan juga bawang. Nampaknya di situ memang harga sudah tinggi, jadi nggak ada kenaikan begitu ya. Cabai 50.000 per kilogram dan juga bawang harganya 40 ribuan per kilogram. Saya mau ke Pak Sudaryono. Pak Sudaryono, kalau melihat ini kan tadi Bapak mengatakan memang kalau beras itu kenaikan jauh-jauh hari sebelum Nataru dan beberapa bahan pokok lainnya. Sebenarnya untuk daerah mana saja sih, Pak, yang mengalami kenaikan cukup signifikan atau memang ada beberapa titik yang hanya mengalami kenaikan yang nggak begitu tinggi begitu, Pak? Ya, jadi mungkin sebelum saya komentar daerah tadi itu pertanyaannya Mbak Rati ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi itu artinya stabil tinggi. Jadi memang bukan di-trigger semata-mata karena Natal dan Tahun Baru ya. Jadi memang seperti cabai kemudian yang lain-lain tadi itu memang sudah tinggi sebelum Natal dan Tahun Baru dan bertahan di harga itu. Sehingga kalau ditanya apakah Natal dan Tahun Baru ini misalnya ada lonjakan yang sangat drastis gitu dari harga sebelumnya, itu saya kira memang tidak ada atau relatif stabil tinggi tadi itu. Tentu kalau dibandingkan dengan harga sebelum ya, misalnya harga 6 bulan yang lalu atau 4-5 bulan yang lalu, itu mungkin lonjakannya memang terasa drastis, tapi sebetulnya memang berangsur-angsur naik dan stabil di harga itu. Nah, beberapa pantauan kami dari asosiasi itu telur ya khususnya itu memang lagi tinggi di banyak daerah termasuk di Sumatera, di Medan kami pantau, kemudian di Manado, di Bitung kami pantau juga naik, ayam juga naik di sana termasuk juga di Jawa Tengah, termasuk di Surabaya, di Semarang begitu ya. Nah di Jakarta itu tadi ya saya sampaikan lebih ke arah stabil tinggi ya. Kalaupun ada kenaikan, betul. Kalaupun ada kenaikan, saya kira kenaikannya itu menurut pantauan kami 10% itu pun situasional lah, naik turun 10-5%. Jadi itu situasional saja. Jadi bukan semata-mata misalnya karena Natal kemudian naik drastis itu di pantauan kami dari asosiasi belum ada, betul. Oke. Nah kalau bicara tadi soal wilayah, Pak. Iya.
apakah stabil tinggi yang Bapak sebutkan tadi dan juga mungkin ada kenaikan itu memang terjadinya merata di seluruh Indonesia? Betul. Jadi rata-rata menurut laporan yang kami terima ya, untuk sekali lagi untuk wawancara ini kan kami dari 2 hari yang lalu kami kumpulkan data secara random begitu di beberapa pot pasar besar khususnya ya. Jadi memang kenaikan 10% yang saya sampaikan dari stabil tinggi itu terjadi hampir rata di seluruh daerah ya. Nah kalau dari semua komoditi tadi, kalau misalnya ingin di-highlight yang mungkin kenaikannya cukup dirasakan oleh masyarakat itu tadi ayam, telur, kemudian daging sih relatif stabil ya. Ayam dan telur itu yang memang lagi menjadi perhatian, betul. Kalau yang lain misalnya seperti gula pasir, kemudian seperti minyak goreng dan seterusnya, ya naik turun itu seperti biasa lah. Jadi tidak ada efek dari Natal dan Tahun Baru ini gitu. Ya. Pak, kalau misalnya melihat masyarakat mungkin kalau antisipasinya adalah dengan mengurangi pembelian atau lebih dikit belinya dibandingkan belanja biasanya begitu ya. Tapi kalau dari para pedagang, sebenarnya antisipasi apa yang dilakukan pedagang dan juga mungkin kalau dari asosiasi keinginan seperti apa sih yang diinginkan dari pemerintah melihat harga ini bukan lagi naik tapi stabil tinggi tadi Pak Sudaryono mengatakan? Ya, kalau kami kan selalu begini ya, kalau kita dihadapkan pada harga komoditi yang tinggi, biasanya kan pemerintah selalu melakukan namanya operasi pasar ya. Nah, kalau kami sekali lagi yang kami advokasi, kami bela, kami perjuangkan untuk teman-teman pedagang pasar adalah bagaimana operasi pasar itu tentu tujuannya baik, adalah menurunkan harga, memberikan layanan harga yang baik untuk konsumen dan seterusnya. Hanya kami selalu menekankan, yang kami perjuangkan adalah bagaimana operasi pasar itu dilakukan menggunakan instrumen pedagang pasar gitu. Di tahun-tahun sebelumnya atau di periode-periode sebelumnya selalu kalau harga tinggi apapun itu selalu melakukan operasi pasar, yang dilakukan di pasar, yang melakukan itu adalah dinas perdagangan, di mana dinas perdagangan itu bukan pedagang, sehingga kadang-kadang tujuannya baik, tapi ada pihak lain dalam hal ini adalah pedagang pasar, akhirnya jadi saingan gitu. Sementara kan pedagang pasar bilang begini ke saya, Pak Ketum, itu kan kepala dinas kan digaji sama negara. Kalau digaji sama negara harus bersaing sama kita ya pasti kalah. Nah itu yang kami perjuangkan dari hari ke hari, dari ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM. Kami perjuangkan apapun yang tinggi, tolong dilibatkanlah pedagang pasar. Hal yang baik sudah dilakukan pada saat kelangkaan minyak goreng, di mana pedagang pasar itu mendapatkan akses terhadap operasi pasar, sehingga operasi pasarnya melibatkan pedagang pasar. Jadi semuanya dapat lah. Itu sih menjadi perjuangan, khususnya kalau lagi harga tinggi begini kan selalu yang jadi sorotan pasar tradisional ini, Mbak Ratih dan Mas Bayu. Iya kan? Nah, selalu tinggi. Nanti di ujungnya diguyur di pasar tradisional bukan melalui pedagang. Nah itu yang di forum ini kami ingin mengingatkan bahwa ada jutaan orang juga hidup menggantungkan diri, hidup mendapatkan penghasilan dari pasar tradisional. Itu yang juga harus diingat begitu. Apa yang disampaikan Pak Sudaryono ini mungkin bisa menjadi masukan ya bagi regulator untuk mengolah kebijakan, terutama dengan isu-isu kenaikan harga. Tapi satu lagi nih Pak, yang ingin saya tanyakan berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan siklus gitu ya Pak ya. Ini kalau Nataru, setelah Nataru meskipun ada kenaikan harga, kemudian harga cenderung tinggi, apakah siklusnya akan turun? Karena mengingat apa? Maret dan April itu 3-4 bulan lagi itu udah mulai lebaran, udah mulai puasa lagi nih Pak. Ya, jadi memang kalau siklusnya itu kan jadi dalam setahun ini siklus kebutuhan ini ya. Kalau di pedagang itu kan sangat hafal betul ya. Memang kapan nyetok, kapan kemudian dilepas, kapan beli, kapan jualnya itu pedagang pasar saya kira paling hafal ya. Memang momen Natal, Tahun Baru, kemudian puasa dan Lebaran itu adalah momen di mana memang demand yang sangat tinggi. Dari dua momen itu yang paling besar sih sebetulnya adalah momen puasa dan Lebaran ya. Natal, Tahun Baru juga ada, cuman memang tidak sebesar puasa dan Lebaran ya. Nah, terkait memang di mana ini selesai tahun baru selang 2 bulan gitu kira-kira sudah mulai puasa ya. Itu juga menjadi catatan, menjadi perhatian kami
khususnya bagaimana kita menjaga stok, kemudian ketersediaan stok yang ada di pasaran, ya, termasuk juga misalnya untuk produk-produk tertentu ya, karena memang kan itu tadi dalam setahun itu selalu ada siklus gitu, Pak. Ada siklus 2 gelombang. Nah, bagaimana sekarang 2 gelombang siklus besar ini berhimpitan. Nah, itu memang menjadi strategi khusus ya. Ini menjadi perhatian kami. Bagaimana kami sebagai kelompok paling hilir dari siklus rantai distribusi bahan pokok ini, kami bisa tetap mendapatkan stok dengan harga yang terjangkau, termasuk juga kami ingatkan juga kepada pihak terkait, termasuk juga dinas-dinas, termasuk juga kementerian-kementerian terkait, bahwa 2 siklus yang berdekatan ini harus betul-betul disikapi dengan bijak gitu. Ini mumpung belum terjadi dan kita masih punya waktu persiapan begitu. Jadi sebaiknya setelah tahun baru ini maka harus ada formulasi, harus ada kebijakan, harus ada semacam strategi khusus bagaimana untuk menghadapi gelombang berikutnya, yaitu persiapan puasa dan juga lebaran ya gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, sudah berbagi informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Sudaryono. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rati, terima kasih Mas Bayu, saya selalu terima kasih. Oke, kami jeda. Nanti kami kembali dengan informasi ini mengenai yang liburan. Lemes banget ya kita lihat yang liburan. Nggak, tapi ini buat informasi buat pemirsa yang mungkin baru berangkat liburan hari ini. Kemudian kondisi lalu lintasnya gimana? Nah, nonton ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selengkapnya sesaat lagi.